Memang itu tadi saya sampaikan, ini sekalian digabung ya tadi ya, pertanyaannya ya. Waktu menjadi zigot saja itu, ya misalnya pas apa namanya seorang ibu kemudian terlambat menstruasi ya, kemudian dinyatakan dia hamil. Bahkan kadang-kadang kita tahu udah hamil 5 minggu, kadang-kadang ada yang begitu ya. Nah, itu sebetulnya sudah bayi ini sudah mendengar karena tadi bawah sadarnya sudah terbuka, sudah nyala, ya. Makanya sudah bisa diajak bicara, ngomong dalam diri sendiri, ya. Kita elus-elus rahim kita. Ya, kalau misalnya kita sudah rasa bahwa dan sudah tahu secara pasti bahwa dia betul ada zigot di dalam atau ada bakal janin di dalam rahim. Ya, ini janin, istilah janin itu setelah nanti dia usia 3 bulan baru sebutnya janin. Sebelumnya itu masih disebut zigot aja. Ya, nah kemudian supaya tidak terlambat karena kadang-kadang pas periksa kehamilan itu taunya udah sekian minggu gitu ya. Makanya itulah pada saat seorang suami istri habis hubungan intim dan memang niat mau punya anak, habis hubungan intim itu sudah mulai doa, sudah mulai bicara, ya Allah saya mohon ya Allah sperma yang mendatangi telurku, sperma yang paling ya terbaik daripada 200 atau 200 juta, 500 juta sperma. Jadi ngomong kayak gitu, bicara dalam hati, ya Allah. Tapi karena kita tahu kita bicara pada Allah, selalu kita ucapkan ya Allah, ya saya mohon ya Allah. Ya Allah, mohon sampaikan salamku pada janinku ya Allah. Itu jadi mesra banget gitu. Ya. Dan cara ngomongnya itu tadi, ngomong dalam hati aja atau kita lafazkan. Kalau kita lafazkan 2 kali jalan. 1 kali dilafazkan agak bersuara ya. 1 kali lewat mulut, 1 karena kita agak bersuara, telinga kita mendengar. Jadi lewat telinga juga jalan ke sistem saraf. Itu makanya lebih cepat dibanding kalau kita ngebatin saja. Tapi pada saat ngebatin itu sudah jalan. Nah, pada saat bayi itu sudah mulai muncul dan sudah mulai kelihatan gitu kan, ya atau biasanya 3 bulan ke atas itu sudah mulai kelihatan ya. Nah, 3 bulan ke atas itu karena otak juga sudah mulai ada yang tersambung-sambung, itu lebih cepat lagi kalau kita ajak bicara. Ya, nah supaya kita merasa betul-betul komunikasi sama bayi itu tadi yang saya bilang, coba bikin kertas digulung kayak gitu, kita ngomong deh assalamualaikum, gitu. Itu supaya memperkuat diri kita aja bahwa itu kita ngomong sama bayi kita dan bayi kita dengar. Sebetulnya tanpa kita gini-gini juga, dia akan juga dengar. Cuman buat seorang ibu tuh pengen banget ada sesuatu ritual yang nampaknya kita benar-benar bicara. Ya sudah kita ngomong, assalamualaikum, saya ibumu, apa kabar? Nah, gitu-gitu. Ya. Kalau saya dulu ya karena waktu itu pas punya anak pertama juga sudah sarjana kedokteran, tapi sudah baru koas ya, belum dokter. Dan alhamdulillah juga belajar tentang sistem saraf, tapi belum sedetil sekarang ya. Ya sudah itu ngomong sama bayi sambil diusap-usap. Tapi ingat tetap ada jenis watak si bayi itu. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Jadi sekali lagi kalau bicara seenaknya gimana? Ya itu tadi dia akan mereka masalahnya. Tapi kalau lagi masih hamil, masih bisa cepat-cepat di-delete. Ya itu tadi, astagfirullahaladzim ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau udah terlanjur anaknya lahir, ya berarti kita harus ya memprogram ulang, nggak bisa mendelete. Makanya ada teknik namanya reprogramming subconscious mind, memprogram ulang. Ya. Nah, teknik tadi yang saya sudah kasih itu teknik yang paling simple, yaitu minta maaf. Ya. Tapi nanti kita akan lebih belajar insya Allah ya tanggal 1 sampai tanggal 3 yang lebih dalam bagaimana membuat program ulang pada anak-anak ini. Sehingga pada saat kita mau anak ini senang matematika, anak ini senang pelajaran-pelajaran yang secara sadar dia nggak suka, itu bisa kita setting di otak anak ini. Apalagi kalau Ananda masih teman-teman masih punya anak yang masih sekitar ya di bawah 6 tahun, itu lebih asik lagi. Bu Isa anak saya SD ya antara 6 sampai 13 masih bisa juga. Wah, itu anak saya sudah SMP, masih bisa juga. Ada teknik-teknik yang memang semakin besar, memang semakin ya itu tadi tekniknya tetap bisa dipakai, tetapi akan jauh lebih bermanfaat pada saat anak-anak ini masih di bawah 6 tahun tentunya. Ya, nah itu. Tapi tadi bahwa kita minta dia ngomong, terus kita bilang kapan waktunya dan kita minta maaf, itu juga membetulkan. Ya, itulah makanya kita dalam Islam pun kalau kita misalnya ada punya hilaf, kita minta maaf, sebutkan dulu sebisanya peristiwa apa yang kamu minta maaf gitu. Jangan secara global ya, maafin lahir batin ya, itu udah bagus juga sih, cuman terlalu global.
Yang mana ini? Jadi memori yang ada di otak ini nggak tahu yang mana ini yang mau diminta maafin gini. Sama suami juga gitu, ya. Ayah, aku minta maaf. Kenapa? Suami kan bilang gitu, kalau laki-laki kan mukanya rata gitu kan, apalagi sama istrinya tuh. Apalagi kalau udah di atas 5 tahun berumah tangga, muka rata itu. Ya, kenapa kamu minta maaf? Kan gitu ya. Cerita aja. Aku nggak ngerti, ya. Setiap kamu pulang, mukamu rata. Aku sangka kamu kesel kalau pulang ke rumah. Ternyata itu karena muka laki-laki. Jadi aku minta maaf ya. Ya, jadi suami-suami juga langsung ingat peristiwanya. Oh, pantesan dulu-dulu ini kalau saya datang istri saya cemberut kan gitu. Nah, kenapa sih harus diomongin apa peristiwanya? Karena itu tadi sambungan di otak itu banyak banget. Ya, banyak banget. Bayi saja itu sambungan di otak udah banyak banget. Jadi kalau dia ibarat rak buku, ya, itu banyak banget buku-bukunya. Nah, kita mau tata ulang. Ya, mau ditata ulang, makanya misalnya nih buku nih, tempat yang paling prime time ini misalnya ada rak buku kita ya, di tengah itu tempat yang prime time ya, tempat yang paling enak nih kalau nyari gampang. Nah, itu yang kita mau tata ulang, jangan sampai rak buku yang di paling tengah yang tempat gampang ngambilnya itu buku-buku yang nggak perlu-perlu gitu, atau buku yang kita nggak suka. Jangan sampai yang itu isinya, yang kita nggak suka tapi terlanjur punya buku ya tetap kita rapikan juga, tapi taruh paling atas kali ya gitu. Ya, pengalaman buruk misalnya saya cerita aja, misalnya kan memang orang tua saya dia parentingnya pasca kolonial. Kemudian bapak saya orang Bugis, Makassar. Ibu saya orang Palembang, Banjarmasin, lahir di Makassar. Tentu orang-orang keras. Wataknya juga watak yang mengatur. Ya, dulu saya mengatur bawah sadar saya supaya trauma-trauma dicubit ibu saya, dipukul ibu saya, itu tidak mengganggu saya pada saat nanti saya parenting terhadap anak. Itu dilatih, itu dibetulin di kepala saya. Ya, jadi saya ingat-ingat peristiwa yang kalau ada satu peristiwa yang cepat kita ingat dan itu sedih, berarti itu kalau di rak buku dia di tengah itu. Ya di tengah. Makanya terus kita betulin. Caranya apa? Memaafkan. Ya Allah, saya maafkan ibuku. Nah, sebut namanya lengkap. Ya. Misalnya saya contoh ya, Hermina binti Ishak. Sebut nama lengkapnya dengan bintinya. Ya Allah, kita memaafkan dan mohonkan ampun baginya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu teknik juga yang paling cepat yang teman-teman bisa lakukan saat ini juga. Ya, maafkan. Kalau itu terjadi sama kita dulu. Kenapa? Karena itu pengaruh loh. Bawah sadar kita pengaruh untuk menjadi pola asuhnya. Atau mungkin pernah dipukul bapaknya barangkali, ya, pernah disabet kakinya gitu, ya. Terus kita ingat terus itu dan sangat mengganggu. Akhirnya kita juga begitu sama anak kita, terus kita bilang, dulu ibu juga dipukul sama ayah ibu, oleh ibu. Itu selalu kayak gitu mungkin kita, karena subconscious kita masih terlalu berat. Yang tempat-tempat pentingnya itu masih file-file memori yang apa ya, yang menyedihkan, yang mengesalkan dan sebagainya, ya. Oke, jadi gimana jadinya tips emosi untuk stabil? Itu tadi, kontrol emosi itu, ya, emosi-emosi yang biasa, yang hanya karena dia melakukan sesuatu dan kita kesel, itu tadi, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita pakai surat Ali Imran 159, ya. Apa disampaikan oleh Allah di dalam Ali Imran 159, ya, bismillahirrahmanirrahim, maka karena rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Susah amat Bu Aisyah, keras aja lagi, kalau keras biasanya di ayat itu ada sambungannya, ya. Sekiranya, Mbak, Allah itu lembut sekali ya. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ya, saya sejak tahun 98 ngurus narkoba, 5 tahun terakhir ngurus LGBT. Prosesnya itu adalah, kontribusinya adalah keluarga yang keras dan hati kasar, makanya anak menjauh dari kita. Nah, pada saat menjauh itu, ya, ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Yang tidak beruntung itu tadi ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itu yang nggak beruntung itu. Karena misalnya ada satu rumah tangga, bapak ibunya keras dan kasar, anaknya 5 misalnya kan, 5-5-nya kan sedih, menjauh. Nah, pas 5-5-nya itu ada yang beruntung dia nggak ketemu orang yang salah, ya. Entah kenapa itu, karena mungkin dia nongkrong di tempat yang lebih baik. Ada 1 atau 2 tidak beruntung, dia kenal orang yang salah, mendapat solusi yang salah. Kenapa? Nongkrongnya tempat salah kan gitu. Jadi inilah pengaruh lingkungan tadi. Oke? Nah, jadi di kalimat di Ali Imran 159 dikatakan, jika engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ya.
Ya Allah, saya sudah lemah lembut, tapi itu anak masih songong, masih ngeselin. Allah juga ajarkan di ayat itu, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Jadi kita bilang, ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Baru di dalam ayat itu juga sambungannya ya, dan bermusyawarahlah pada mereka dengan mereka dalam satu urusan. Baru kita ajak musyawarah anak, baru ajak kita dialog anak. Ibu mau ngasih tahu bahwa kalau main laptopnya, main gadgetnya sekian lama ya. Nanti itu lakukan dulu, minta lemah lembut, maafkan mereka, mohonkan ampun, baru musyawarah tahap keempat. Ya, dan dalam musyawarah itu kita harus juga belajar, lihat ini anak laki atau perempuan. Kalau dia anak perempuan, pada saat kita musyawarah, ya ngobrol sama anak perempuan, lihat mukanya perempuan. Itu prinsip pada anak perempuan. Pada saat dia cerita atau kita musyawarah mau ngasih tahu, ya apapun, mulai dari perempuan itu masih kecil sampai perempuan itu dewasa, atau bahkan sampai mungkin kita punya nenek. Kalau perempuan ngomong, lihat mukanya. Itu anak perempuan ya langsung menganggap ibuku, ayahku memperhatikan aku. Itu anak perempuan. Ya, nah kalau dia anak laki-laki bagaimana musyawarahnya? Laki-laki nggak kuat tatap mata. Jadi ibu kalau panggil anak laki cukup dia di depan tapi nggak usah lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Itu nggak perlu gitu. Tapi Bu Aisyah katanya komunikasi yang efektif harus lihat mata. Iya, tapi tidak berlaku buat anak laki-laki. Penelitian itu ada tahun 2006. Kenapa? Karena sklera mata nih, putih-putih mata ini, laki-laki itu lebih sempit. Perempuan sklera matanya lebih lebar, lebih luas. Makanya perempuan senang kalau ngomong lihat muka dan tatap-tatapan mata. Laki-laki nggak kuat. Pada saat ibu paksa, ibu liatin matanya anak laki-laki akan begini nih Bu. Nanti ibu bertanduk lagi. Itulah makanya harus tahu juga ilmu tentang otak pria wanita, bagaimana bicara sama anak laki-laki perempuan dalam musyawarah tadi. Ya, nah ayat di situ juga ada sambungannya ya. Pada saat kita musyawarah kemudian kita sudah membulatkan tekad ya atau sudah sampai pada hasil-hasil konklusi dari musyawarah ini, kita diminta bertawakal pada Allah. Tawakal tu Allah. Jadi sudah tawakal. Jadi kalau kita musyawarah sama anak, negosiasi, buatlah ya hasil negosiasinya win-win solution. Enak buat orang tua, enak buat anak. Ya. Tapi gimana Bu Aisyah, nanti dia main gadget juga. Lah, kan ini eranya gadget. Eranya gadget. Ibu, apalagi anaknya lahir generasi alfa ya. Mungkin waktu anaknya ibu hamil anak itu, di tangan ibu udah ada gadget. Entah ibu chatting kah, entah ibu juga sudah mulai lihat-lihat YouTube kah, atau apa. Ini kerekam juga sama otaknya bayi, otaknya janin. Di bawah sadarnya. Jadi anak yang lahir di era generasi Z, apalagi yang alfa, yang 2011 ini dia lahir, itu keluar dari rahimnya, sebagian otaknya sambungannya itu sudah sambungan tentang masalah gadget. Tinggal kita arahin, gadgetnya mau yang gimana. Ya. Umur berapa Bu Aisyah harus boleh anak-anak pegang gadget? Sebisanya dari dia lahir sampai 2 tahun, ibu harus paksa diri untuk tidak kenalkan dia gadget dulu. Kenapa? Latih dia untuk motorik kasar, motorik halus yang langsung. Kalau ibu perkenalkan gelas lewat gadget, ini gelas nak, ini bola, dia nggak meraba, itu sambungan otaknya jadi kurang. Tapi kalau anak kecil, ini misalnya bola nak, terus dia ngeraba, nah sambungan otaknya akan jadi lebih banyak. Akan dia lebih lihat tahu tentang bola, ngerti tentang bola, teksturnya bola, bentuknya bola, itu dari sambungan otak lebih banyak. Ya, nah itulah paksa sampai 2 tahun. Tapi kakaknya udah lihat ya, kita harus pinter juga ngambil adiknya, tidak memaksa, ajarin kakaknya, bisik-bisik. Ibu, kalau lagi ngajarin anak-anak balita, ingin memberitahu bahwa ya dia kamu pindah ke sana ya, supaya adik nggak bisik-bisik. Anak usia-usia kayak gitu, apalagi laki-laki, senang seolah-olah kayak detektif-detektifan. Kita mau ngasih tahu kekeliruan dia, sini. Apa Umi? Apa Bunda? Sini. Ya, main gadget cari kabar. Ya. Kenapa? Adik bayi belum 2 tahun. Gitu, dia seneng. Dia seneng. Oke. Itulah ciri-ciri anak-anak juga, apalagi anak laki-laki, dia seneng kayak detektif. Ya. Bahkan anak saya sampai gede pun, kalau saya mau tegur perilakunya terhadap anaknya, ya,
kalau kamu bully adek mau dia sedih. Gitu. Ya, itulah teknik-teknik yang unik memang sebetulnya untuk kita bisik-bisik supaya masuk ke bawah sadar ini anak dan anak ini nggak malu. Ya, nah gitu. Jadi sekali lagi ya ini beginilah sebetulnya kerja otak. Jadi bunda pas lagi emosi segera juga istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, ya mohon lemah lembut ya Allah, saya aku ya Rob, ya ampuni dia ya Rob. Itu teknik itu 3 baru ajak bicara lagi. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Insya Allah ini bisa menjawab apa yang ditanyakan ya. Mohon maaf kalau misalnya kurang pas ya.